Baik, ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu semuanya, semoga kita sehat selalu. Untuk kelanjutan presentasi kali ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Usman dengan waktu yang sangat singkat. Kepada Bapak Usman kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan untuk kali ini Bapak Ibu saya akan membawakan materi tentang asesmen, yaitu lebih spesifiknya ke prinsip asesmen. Kenapa kita harus mengenal prinsip asesmen? Pembelajaran tentu sangat erat kaitannya dengan asesmen. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara pelaksanaan asesmen dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi, untuk asesmen itu sendiri tidak lain adalah kita gunakan untuk sebagai umpan balik di dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, di dalam pembuatan asesmen, jadi bagaimana kita membuat asesmen yang baik, tentu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pembuatan asesmen. Harapannya nanti pada akhir pembelajaran ini nanti Bapak Ibu akan memahami tentang 5 prinsip asesmen. Itu yang diharapkan setelah pembelajaran ini. Nah, di dalam 5 prinsip asesmen itu turut kami sampaikan juga dengan prinsip pembelajaran karena keterkaitan eratnya dengan prinsip asesmen itu sendiri. Baik, yang pertama kita mengingat lagi tentang prinsip pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian siswa didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi pembelajaran kita harus sesuai dengan lingkungan anak-anak. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar mereka. Bagaimana di dalam pembelajaran itu, jadi kita merancang pembelajaran sehingga menjadikan ini belajar secara terus. Jadi membuat prinsip mereka belajar sepanjang hayat seperti itu. Jadi tertanam kepada mereka bagaimana hidup ini sebenarnya belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, ada kaitannya dengan yang nomor 2 tadi, secara berkelanjutan. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 1, yaitu pembelajaran dirancang dengan pertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat itu. Jadi sesuai dengan lingkungannya dan kebiasaan bagaimana kita membelajarkan sesuai dengan kebiasaan anak-anak itu belajar bagaimana. Jadi kalau mereka biasanya belajar di TikTok, coba kita buat pembelajaran kira-kira aplikasi TikTok. Kalau di Facebook kita buat pembelajaran beraplikasi supaya anak-anak bisa tertarik dengan pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan perkembangan masa depan. Ya, yang berikut kita akan pelajari tentang bagaimana prinsip asesmen
Nah, sebelum kita masuk ke sini, kira-kira adakah pertanyaan tentang prinsip pembelajaran Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke prinsip asesmen. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa keterkaitan antara pembelajaran dengan asesmen tidak dapat dipisahkan, maka kita harus belajar dua-duanya. Yang pertama, prinsip asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru dan peserta didik, juga dengan orang tua, supaya pembelajaran kita bisa jadikan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, ini yang perlu, jangan sampai kita melaksanakan asesmen lari dari tujuan. Itu yang sangat dihindari. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi setelah asesmen kita dapatkan, tentu kita akan mendapatkan di mana kekurangan, di mana yang harus kita sempurnakan, dan apa yang menjadi kekurangan siswa dan kekurangan kita. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan belajar yang ditargetkan. Biasanya asesmen ini ada beberapa bentuk asesmen yang bisa kita bentuk untuk mencapai target kita. Nah, untuk asesmen yang dilaksanakan pada setiap pembelajaran untuk mengontrol perkembangan anak didik, kita untuk mendapatkan umpan balik dari mereka, jadi kita melakukan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini bisa kita lakukan pada setiap pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk secara umumnya tentu untuk target pembelajaran yang jangka panjang, yang jangka per tahun atau per semester, kita laksanakan secara umum menggunakan asesmen sumatif. Yang kelima, laporan kemajuan pembelajaran dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi memberikan informasi yang faktual kepada Anda. Jadi informasi yang kita berikan dari asesmen itu jangan berbelit-belit, tetapi menumpahkan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat ataupun orang tua, baik kepada kita semua, warga belajar juga. Itu yang kelima. Kemudian yang berikut, keterkaitannya dengan prinsip pembelajaran. Ini prinsip asesmen yang kita bahas tadi persatu. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa antara asesmen dengan kegiatan pembelajaran tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita mengadakan pembelajaran, mengadakan asesmen, kembali lagi kepada perencanaan apa yang kita rencanakan berikutnya ketika kita mendapatkan umpan balik dari siswa tentang apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang menjadi modal kita untuk pengembangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu, untuk yang kedua tadi, prinsip yang saya bahas tadi, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Saya sudah jelaskan di atas tadi secara ringkas bahwa asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk dan seterusnya. Saya langsung saja ke yang terakhir Bapak Ibu. Hal yang harus dihindari ketika kita melaksanakan asesmen.
Jadi tolong dihindari asesmen itu berfokus kepada asesmen sumatif. Kenapa asesmen sumatif itu hanya dilakukan pengembangan secara berkala, tapi kalau untuk pengembangan secara terus menerus tentu kita harus menggunakan asesmen formatif. Yang betul teaching to the test. Yang selanjutnya instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tadi yang saya katakan tadi. Jadi jangan sampai lari dari tujuan pembelajaran kita. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data, nilai, dan pengisian raport. Nah, ini yang paling banyak dilakukan selama ini. Sepanjang ini, guru-guru itu kebanyakan melaksanakan asesmen itu hanya untuk memperoleh nilai raport. Umpan baliknya tidak digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan pendidikan. Maksud saya pengembangan pembelajaran. Menggunakan hanya satu teknik penilaian. Penting kita bagi guru bahwa guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen. Artinya moderasi di sini variatif lah seperti itu. Jangan berpatokan ke satu asesmen. Dan tentu menyesuaikan dengan keadaan siswa. Yaitu memastikan antar guru dan mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi dan klasifikasi antar guru. Jadi satu visi lah, punya pemahaman yang sama tentang asesmen itu. Untuk keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Apa kaitannya dengan asesmen? Bahwa asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Nah, pembelajaran tentu, modul ajar yang kita buat tentu sesuai dengan asesmen yang kita buat tentu sesuai dengan kompetensi yang kita tuangkan di dalam modul ajar. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompok ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Jadi kita bisa saja dalam satu kelas itu punya beberapa beda fase, tetapi tinggal menuntut kepintaran kita, kelihayan kita bagaimana mengajar mereka, memberikan penguatan kepada anak-anak yang masih kurang paham tentang pelajaran yang akan kita berikan pada saat itu. Jadi kita berikan penguatan. Peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Ini tidak mungkin kita memberikan asesmen tidak sesuai dengan kompetensi yang ada. Itu sesuai dengan kompetensi yang kita ajarkan. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, ini yang saya ungkapkan tadi bahwa tentu ini pembelajaran asesmen yang kita lakukan pada setiap pelaksanaan pembelajaran, yaitu asesmen formatif untuk perkembangan anak sepanjang masa. Pada setiap pembelajaran itu tentu kita harus melihat umpan balik hasil dari asesmen yang kita berikan. Yang kedua, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang kedua. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi menanamkan grow mindset, pola pikir yang bertumbuh
memancing perkembangan anak-anak. Bagaimana kita memberikan support kepada anak untuk berpikir, pikiran mereka itu berkembang. Selanjutnya untuk keterkaitan pembelajaran dengan kognitif dan didik secara berkelanjutan dan holistik. Dapat kita baca di sini bahwa asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Jadi antara kompetensi dan ranah sikap yang kita ukur harus ada keterkaitan. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam prinsip belajar Pancasila. Pembelajaran kita tentu harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi asesmen juga kita yang kita buat tentu menyangkut kompetensi yang sudah kita buat yang mengarah kepada profil belajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu. Asesmen dirancang berpusat, ya. Yang keempat ini keterkaitan dengan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, berharga, budaya, peserta didik, dan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi asesmen itu kita rancang berpusat pada anak, tentu dengan mempertimbangkan kehidupan latar belakang mereka. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa harus kita sesuaikan dengan lingkungan mereka. Orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran asesmen. Peran orang tua yang sangat luar biasa yang kita butuhkan. Jadi orang tua itu punya peran yang sangat penting dalam pengembangan peserta didik. Lingkungan belajar dengan iklim yang positif dan untuk semua peserta didik sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Kita menyesuaikan seperti menjalin keakraban kepada anak-anak supaya anak-anak selalu nyaman belajar dengan kita dan juga tentu kita menyesuaikan dengan lingkungan belajar mereka. Yang terakhir yaitu tentang pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan zaman dan juga harus memikirkan masa depan. Nah, demikian juga dengan asesmen yang kita buat tentu harus berpatokan kepada sesuai dengan perkembangan zaman, berpihak kepada siswa sesuai dengan zaman saat ini seperti penggunaan teknologi. Kita menggunakan asesmen yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu yang dari kami yang dapat saya sampaikan untuk prinsip-prinsip asesmen. Kalau ada yang perlu didiskusikan, kami berikan kesempatan Bapak Ibu, disilahkan kepada moderator lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Usman yang telah memaparkan materinya yang kaitannya dengan prinsip asesmen. Sangat luar biasa sekali kalau saya amati dari mulai awal sampai pas akhir ini. Pak Usman ini sangat menguasai sekali tentang prinsip asesmen ya. Nah, untuk itu tentunya akan kami berikan kesempatan kepada peserta lain, barangkali ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang mau memberikan tambahan, untuk itu kami persilahkan. Iya, mohon maaf. Saya mau tanya, boleh Pak Usman? Ya, dipersilakan langsung saja. Iya, Ibu Ani, silahkan Bu. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Langsung saja Pak Usman, saya ingin tahu tentang bagaimana asesmen yang dilakukan oleh Pak Usman di sekolahnya, terutama dalam prinsip asesmen yang formatif dan juga yang
normatif. Nah, itu bagaimana cara penerapannya? Apakah ada keseimbangan di antara itu atau seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Usman selama ini? Nah, mungkin ada nggak perbedaan selama ini yang sudah dilakukan dan juga mungkin setelah mengikuti diklat ini nanti bagaimana ke depannya? Apakah ada penerapan baru, Pak? Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Anis. Ya, barangkali Pak Usman silakan siap untuk memberikan jawabannya. Oh iya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Saya memang selama ini kalau saya lihat di sekolah kami melaksanakan asesmen itu umumnya guru-guru itu melaksanakan asesmen hanya untuk memperoleh nilai. Yang kami rasakan karena mengapa kami katakan seperti itu? Tidak ada saya lihat ketika Bapak Ibu teman-teman kami yang ada di sekolah itu ketika mereka sudah selesai memeriksa asesmen itu yang sudah diberikan, tapi umpan baliknya kepada peserta didik dengan pelaksanaan pembelajaran itu belum dilaksanakan secara maksimal. Jadi sebesar-besarnya hanya untuk memperoleh nilai saja. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah penggerak ini, sekolah kami menjadi sekolah penggerak, insya Allah asesmen yang sesuai dengan prinsip itu kita bisa laksanakan. Barangkali seperti itu, Bu Anissa. Terima kasih. Kemudian untuk sumatifnya tentu kalau sumatif saya kira tidak ada masalah untuk sekolah kita. Yang itu memang sekolah kita setahun 2 kali. Saya kira sama dengan di sekolah Bapak Ibu. Hanya yang kami soroti adalah pelaksanaan tes formatif yang belum maksimal dilaksanakan karena umpan baliknya tidak dimaksimalkan untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya. Saya kira begitu, Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibu yang lain yang ingin bertanya, mengingat kita dibatasi dengan waktu, maka untuk presentasi kali ini yang disampaikan oleh Pak Usman cukup kita sekian dulu dan mari kita berikan aplaus buat Pak Usman dan pada yang lainnya yang telah bertanya. Ya, ya, terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih atas kesempatan kepada kami dan demikian penyajian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai moderator tentunya apa yang telah disampaikan oleh Pak Usman dengan penanya dari Ibu Nuyani dan Ibu Anis tadi sudah cukup memuaskan buat kita. Dan saya sebagai pembawa acara atau moderator kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.